Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan, keridhaan kepada kalian semuanya. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pelajaran hadis, yaitu hadis ke-7 dengan judul tanda-tanda orang munafik. Baik anak-anak sekalian, Ustadz bacakan hadisnya, kalian perhatikan sambil melihat bukunya. Ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Ustaz ulangi lagi. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia bohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi Ustaz ulangi. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Untuk selanjutnya adalah penjelasan hadis ke-7, tanda-tanda orang munafik. Munafik itu artinya menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Itu ciri-cirinya. Menampakkan kebaikan di hadapan orang, tapi dia menyembunyikan keburukan di dalam hatinya. Itu yang berbahaya. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik. Bermuka 2, suka menipu, suka berbohong, hatinya berpenyakit. Itulah nanti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di situ adalah penyakit keraguan, penyakit kebencian, penyakit kedengkian, penyakit menipu. Itu adalah bagian dari penyakit jiwa mereka. Yang ketiga adalah sifat orang munafik. Menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Disebutkan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Allah. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menipu dirinya sendiri. Itu yang berbahaya. Mereka suka menipu dalam segala hal, yang penting tujuannya, ambisinya tercapai. Itu yang berbahaya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak boleh punya sifat ini. Satu di antara sifat ini dimiliki oleh orang yang beriman, maka dia sudah dianggap sebagai munafik tulen. Karena itu dilarang oleh agama memiliki sifat ini. Ragu terhadap kebenaran Al-Quran, tidak yakin, itu yang berbahaya. Syak. An-nifaq huwa asyak, ya, meragukan ke Al-Quran. Fasik, membuat kerusakan. Mengkhianati janji dengan Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia berjanji sama siapapun, dia mudah sekali mengingkarinya dan mengkhianatinya.
Apalagi diberi amanah, dia akan mengingkari, mengkhianati amanahnya. Itu sama sekali tidak dibenarkan oleh Islam. Yang keempat, balasan bagi orang yang munafik. Masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Al-Quran menyebutkannya asfali minan nar, aspal. Aspal itu artinya yang paling dasar, yang paling bawah. Itu sekalipun mereka sholat, puasa, haji, umroh, infak, sedekah, tapi mereka punya sifat ini, maka mereka akan terhapus amalnya dengan keburukan-keburukan mereka. Berikutnya adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka, karena dosa mereka, karena sifat mereka yang menyimpang dari fitrah keislaman mereka. Itulah Allah membenci mereka. Menjadi temannya setan. Jadi kalau setan, orang seperti ini tidak usah diganggu karena sudah dianggap bagian dari temannya. Satu profesi, satu ambisi, satu tujuan, yaitu mengajak orang-orang beriman, mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal, kecuali mereka bertobat kepada Allah dan meninggalkan seluruh perbuatan dan sifat-sifat kemunafikannya itu, sehingga mereka bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak sekalian, itulah yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini kita bisa menjauhinya dan meninggalkan 3 perbuatan yang sangat membahayakan amal dan iman kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian, memberikan hidayah kepada kalian untuk bisa menghafal dan mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kalian semuanya. Amin. Dan tugas kalian adalah menghafal hadis ke-7 ini. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.